perempuan Kristen pertama yang menjadi menteri di negara mayoritas Muslim Syiah. Bayangkan, sebuah negeri di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Kota-kota yang dulu megah kini tinggal reruntuhan. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dipaksa hidup dalam pengungsian. Namun, di tengah keterpurukan itu, seorang perempuan dari kaum minoritas bangkit. Ia melawan arus, menentang batasan tradisi, dan berdiri tegak di tengah sistem yang selama ini menekan kelompoknya. Di tanah yang penuh ketidakpastian, ia menjadi simbol harapan dan perjuangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Karya Vince. Inilah kisah Evan Jabro, perempuan Kristen pertama yang menjabat sebagai Menteri Migrasi dan Pengungsian di Irak. Seorang pemimpin yang tidak hanya menantang diskriminasi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini terlupakan. Bagaimana perjalanan hidupnya? Rintangan apa saja yang harus ia hadapi? Dan bagaimana ia mampu membawa perubahan bagi bangsanya? Bersiaplah, karena ini bukan sekadar kisah. Ini adalah bukti bahwa keberanian dan keteguhan mampu mengubah sejarah. Evan Faik Yakub Jabro adalah seorang profesor Kristen Kaldea yang menorehkan sejarah sebagai Menteri Migrasi dan Pengungsian Irak. Ia dilantik pada 6 Juni 2020 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi. Jabro diangkat dalam konteks upaya Al-Kadhimi membangun pemerintahan yang lebih inklusif setelah kejatuhan IS yang brutal, dengan memasukkan tokoh-tokoh minoritas ke dalam kabinetnya. Penunjukan Jabro menjadi kejutan bagi banyak pihak karena menentang 3 norma politik di Irak. Pertama, ia adalah seorang perempuan dalam kabinet yang didominasi laki-laki. Kedua, ia berasal dari komunitas Kristen Kaldea, yang populasinya hanya sekitar 1% dari total penduduk Irak. Ketiga, ia diberikan tanggung jawab sebagai Menteri Migrasi dan Pengungsian. Posisi yang sangat sensitif, terutama di tengah situasi pasca IS yang masih penuh tantangan. Namun Jabro tidak gentar menghadapi berbagai rintangan dan skeptisisme. Begitu dilantik, ia langsung turun ke lapangan untuk menangani para pengungsi dan warga yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Ia berperan penting dalam rehabilitasi para pengungsi, termasuk warga Kristen dan Yazidi yang sebelumnya diusir oleh IS. Selain itu, ia memastikan bahwa hak-hak minoritas lebih terlindungi di bawah hukum Irak. Keteguhan dan kinerjanya membuat posisinya tetap kokoh meskipun pemerintahan berganti. Perdana Menteri Muhammad Shia al-Sudani yang menjabat setelah Al-Kadhimi tetap mempercayakan Jabro untuk memimpin Kementerian Migrasi dan Pengungsian. Di bawah kepemimpinannya, kementerian memastikan hibah sebesar 4 juta dinar terus disalurkan kepada keluarga pengungsi yang membutuhkan. Ia juga mengawasi agar kebijakan Perdana Menteri terkait distribusi hibah benar-benar terrealisasi dan diterima oleh semua keluarga yang terdaftar. Perjalanan hidup dari Basra ke panggung politik nasional. Evan Jabro lahir dan besar di Basra, sebuah kota dengan mayoritas penduduk Muslim Syiah. Sebagai seorang Kristen di tengah dominasi Syiah, ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh diskriminasi sosial dan politik. Kaum Kristen di Irak seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, terutama karena sektor publik dikendalikan oleh elit politik Syiah. Namun, Jabro tidak menyerah. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan besar pada ilmu pengetahuan dan menempuh pendidikan di Universitas Basra dengan jurusan mikrobiologi. Pilihan ini cukup unik bagi seorang politikus Irak yang umumnya berasal dari latar belakang hukum, politik, atau militer. Setelah lulus, ia aktif dalam berbagai organisasi hak asasi manusia, terutama yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan minoritas agama. Jabro pernah menjadi perwakilan perempuan Kristen di Leadership Women's Forum Basra, di mana ia mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik.
Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Wanita Minoritas di Irak, sebuah organisasi yang membela hak perempuan dari komunitas Kristen, Yazidi, dan Mandaean yang sering mengalami diskriminasi dan kekerasan. Simbol perjuangan dan inspirasi. Evan Jabro adalah contoh nyata perjuangan seorang minoritas yang berhasil mengukir prestasi di tengah tantangan besar. Sebagai seorang perempuan dan Kristen dalam lingkungan yang diskriminatif, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk hak-hak kelompok minoritas lainnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa tekad dan keberanian dapat mengatasi segala hambatan. في كل إقليم كردستان لدينا 37 ألف عائلة نازحة. هناك عودة موجودة، العودة ومستمرة، لكنها عودة كلش بطيئة. لهذا السبب احنا نطلب من حكومة الإقليم أن هناك يكون اجتماعات دورية مع الحكومة الاتحادية، أنه كيف نساهم في تقليل هذه المعوقات للعودة الكريمة، والمساهمة كيف راح تكون؟ هي عن طريق التنسيق فقط، لا أكثر ولا أقل. يعني صراحة حتى أكون وياك دقيقة وأمينة، واليوم أنا اليوم بهذا المنصب، غدا خارج هذا المنصب، وعلينا ننقل الصورة الحقيقية. أغلبية المخيمات اللي أغلقت سابقا كانت كلها عبارة عن مصالح مشتركة، مصالح وكل اللي مصالح سياسية بالضبط. لهذا السبب الكل امتعض من غلق المخيمات لأن تضاربت مصالحهم. يعني إن شاء الله عودة طوعية وغلق كل المخيمات. Bermana kamu? Saya mau sirah. Nah. Jika Evan Jabro bisa meraih keberhasilan dalam lingkungan yang penuh tantangan, maka siapapun yang berjuang dengan gigih juga bisa mencapai impian mereka. Itulah kisah Evan Jabro, seorang perempuan dari kaum minoritas yang berani melawan arus dan membawa perubahan di Irak. Perjalanannya membuktikan bahwa keteguhan hati dan keberanian dapat menembus batas tradisi serta menginspirasi banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Apakah kisah Evan Jabro memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi keadilan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya di karya Vince. Sampai jumpa di video berikutnya.